Halo jamaah Asyuton, a.k.a. Syudi Nonton, Danu Aska, Julaiha Zu, XP, Ahong Mujahidin, Rita Sari, dan kepada seluruh YouTuber yang ada di muka bumi, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Aden. Kali ini saya akan memenuhi asupan adrenalin dan membangkitkan saraf-saraf kebrutalan yang ada pada diri kita. Langsung saja tanpa banyak sedaguro di awal, karena saya besok harus kencan bersama Ariel Tatum. Santuikan posisi badan, yuk nonton, dan inilah dia. Berlatar di akhir abad ke-18, di mana keadaan sedang kacau balau imbas peperangan, kemiskinan merajalela, perampokan di mana-mana, bahkan saking kacaunya, korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti misalnya pegawai pajak yang mengambil hak rakyatnya, pada saat itu seolah merupakan hal yang biasa. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang terpaksa hidup ala kadarnya. Si ayah bernama Jeb, ini orangnya. Si ibu bernama Hetty McAllister, kita panggil saja Hetty biar lebih mudah. Mereka mempunyai dua orang anak yang masih kecil. Si kakak bernama Will, sedangkan si adik yang masih balita, kita panggil saja Cucu. Mengandalkan penghasilan dari peternakan kecilnya, membuat mereka terpaksa hidup ala kadarnya. Untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, terkadang Jeb dan Will berburu hewan liar di hutan. Dan ya, rupanya dampak dari krisis ekonomi tersebut secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh keluarga mereka. Puncaknya, Hetty membujuk Jeb untuk mencari pekerjaan di kota karena dia sadar bahwa stok persediaan makanan sudah mulai menipis. Sedangkan penghasilan dari peternakannya tidak sebanding dengan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya. I want you to ask my daddy for a job. This is our dream, Hetty. This we set out to do. Keesokan harinya, demi keluarga kecilnya, Jeb bergegas pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dengan harapan ketika dia pulang, dia bisa membawakan keluarganya stok makanan yang cukup. Dan dari sinilah awal petaka itu akan dimulai. Setelah kepergian Jeb, Hetty yang kebetulan sedang berada di luar rumah itu kedatangan komplotan koboi berkuda. Mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Kapten Miller. Ini bebenguknya, dia datang bersama 3 anak buahnya. Sebenarnya mereka tidak disebutkan namanya, tetapi biar lebih mudah kita panggil saja Freddy, Louis, dan Ujang. Kedatangannya disambut dengan ramah oleh Hetty sebab para koboi tersebut awalnya juga bersikap ramah terhadapnya. Maksud dari kedatangan mereka adalah hanya sekedar untuk meminta air sebab kuda-kuda yang ditunggangi mereka sudah sangat kelelahan. Kapten Miller mengatakan bahwa mereka sudah berjalan menunggangi kuda ini selama 3 bulan dan akan melanjutkan perjalanan menuju kota. Setelah memperhatikan gelagat para koboi tersebut, nampaknya mereka dinilai tidak berbahaya. Yang lantas bukan cuma dikasih air, Hetty pun mempersilahkan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu, atau untuk sekedar meredakan panas bool, atau untuk sekedar udut dan ngopi. Hetty teringat bahwa dia punya sedikit stok telur di peternakannya, lantas dia berinisiatif untuk menjamu mereka dengan makan siang. Dan ketika dia kembali dari peternakannya, tiba-tiba, ya, itu bukanlah gantungan yang terbuat dari ekor sapi yang diawetkan, melainkan itu adalah kulit kepala manusia. Sadar akan kehadiran para koboi itu dapat membahayakan keluarganya, setelah dia kembali memasuki rumahnya, inilah yang terjadi selanjutnya. Well, get behind the stove. Hetty berhasil membuat mereka tidak berdaya, pergi dari rumahnya dengan meninggalkan senjata yang dibawa mereka di sana. Bukan tanpa alasan para koboi itu tidak melawan Hetty, karena jika mereka melawan, sudah pasti Hetty dan anak-anaknya dapat dikalahkan dengan mudah. Kita diberitahu jikalau Kapten Miller itu sebenarnya meskipun terlihat seperti seorang berandalan, tetapi dia merupakan seorang anak dari seorang tokoh agama di sana. Si Ujang berkata, seperti pepatah yang mengatakan, jangan covernya menilai buku dari. Jikalau kapten kita bukan orang yang dibesarkan oleh lantunan ayat-ayat Tuhan dari ayahnya, sudah pasti kalian semua sudah kami bantai. Ya, Miller sebagai pimpinan kelompok tersebut berprinsip bahwa boleh saja Anda memukul, merampok, atau menghabisi seorang pria, tapi tidak untuk wanita dan anak-anak. Akan tetapi, setelah kepergian mereka dari rumahnya, feeling Hetty sebagai seorang ibu ternyata tidak salah.
Dia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya meninggalkan rumah ini. Dan ya, para koboi itu ternyata masih berada di sekitar gubuk peternakannya. Tak tinggal diam, Hetty dan Will kemudian bergegas untuk menghalangi pintu rumahnya dengan sebuah lemari. Ketika dia melihat keluar, para koboi itu ternyata masih berdiri di sana dan memegang senapan yang masih mereka miliki karena sebelumnya mereka menyimpan senapan itu di atas kudanya. Dan ya, demi untuk mengusir mereka, aksi saling tembak pun tak bisa dihindarkan lagi. Son of a bitch! Karena Hetty tidak terlalu mahir menembak, dengan perlahan para koboi itu berhasil mendekat ke sekitar rumahnya. Untungnya, karena kesigapan Hetty yang menaruh lemari di belakang pintu rumahnya, Freddy dan Louis tidak bisa masuk dengan mudah. Hetty merasa bahwa dia sedang terdesak oleh karena koboi itu berhasil mengelilingi rumahnya sehingga dia pun meminta Will untuk ikut berperang. Will yang sering menemani ayahnya berburu tentu saja tidak asing lagi dengan penggunaan senjata api sehingga sedikit tahu bagaimana menggunakannya. Tapi tiba-tiba tengah ketegangan tersebut, Kapten Miller menghampiri Hetty tanpa membawa senjata apapun. Maksud dari aksinya itu adalah untuk membicarakan ini secara baik-baik karena dia masih berpegang pada prinsipnya yang tidak akan menyakiti perempuan dan anak-anak. Akan tetapi, ternyata itu merupakan suatu pengalih perhatian karena sebenarnya Freddy dan Louis sudah berada di samping rumahnya. Ya, kita akan tahu kenapa mereka tidak bergegas pergi meninggalkan rumah keluarga Hetty, yaitu karena Kapten Miller memang sedang mengincar Hetty. Just take what you want and go. But what we want is you! Karena Hetty yang seorang ibu rumah tangga itu masih begitu tangguh untuk ditaklukkan, Freddy dan Louis lantas kemudian memperlihatkan sedikit tindakan yang tidak berperi kehewanan dengan menembak Daisy, sapi kesayangan Will, untuk menghancurkan mentalnya. What are they doing with Daisy? Tak tinggal diam, untuk meminta pertolongan tetangga yang ada cukup jauh di sekitar rumahnya, Hetty membuat kepulan asap di selongsong rumahnya dengan cara membakar apa saja yang ada di sana. Tentu saja, itu memancing para koboi yang sedang menikmati daging sapi itu untuk kembali beraksi. Sempat terjadi insiden di mana atap rumah Hetty yang terbuat dari jerami itu terbakar oleh percikan api yang dibuatnya sendiri, sehingga fokusnya harus terbagi untuk memadamkan api tersebut. Tak lama setelah itu, dari kejauhan terlihat ada seseorang yang datang dengan menunggangi kuda. Dia adalah Paman Sam, nama panjangnya Samsul. Beliau datang atas kehendak hati nuraninya sendiri untuk membantu bila mana ada kejadian yang membahayakan karena dia melihat kepulan asap itu dari kejauhan. Sayangnya, ketika Hetty memintanya untuk pergi dan mencari bantuan, tiba-tiba ya, dengan keahlian menunggangi kuda disertai skill koboi yang baik, membuat si kapten dengan mudah menangkap Paman Sam. Dia membawa Paman Sam ke hadapan Hetty, berharap Hetty mau menyerahkan dirinya tanpa harus ada kekerasan. Kan tetapi Hetty tetap bersikukuh pada pendiriannya, dan inilah yang terjadi selanjutnya. To resort to other methods. For thou art with me. Setelah itu, Skin akan berpindah pada Jeb yang masih berada di kota. Jeb sedang dalam keadaan riet hulu sebab tidak mendapatkan pekerjaan selama di kota dan harus pulang dengan tangan hampa. Ketika dia akan menghampiri kudanya, dia didatangi seseorang yang merupakan, wanita pengencerit yang bermaksud merayu Jeb dengan kata-kata manisnya yang padahal itu hanyalah sebuah tipu daya agar Jeb mau ahoy-ahoy bersamanya. Akan tetapi, meskipun dalam keadaan mabuk,
Jeb masih bisa kontrol. Dia berpegang teguh pada suatu ayat, yaitu, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Spontan uhuy, dia langsung mengingat istrinya dan anaknya di rumah. Skin kembali lagi kepada Hetty. Ia masih tetap kokoh dengan pertahanannya dari invasi yang dilakukan oleh Kapten Miller dan kawan-kawan. Freddy datang menemuinya di balik jendela. Ia bermaksud ingin bekerja sama dengan Hetty sebab ia merasa bahwa dirinya sudah tidak cocok lagi dengan si Kapten, karena pada awalnya si Kapten tidak pernah berbuat sampai sejauh ini pada seorang wanita dan anak-anak. Tapi tiba-tiba Anyone's wiser. And then go find Jet. I never told him your pa's name, not one time. She got him, Captain. ya, sedari awal Hetty tidak pernah mengatakan nama suaminya, tetapi Freddy sudah lebih dulu tahu nama suaminya, sehingga dia menyimpulkan bahwa tujuan mereka menginvasi rumah ini bukan untuk menangkap dirinya saja, tapi tujuan utamanya adalah menjadikan dirinya umpan untuk menangkap suaminya. Menyadari hal tersebut, Hetty tak ingin Jeb masuk ke dalam perangkap si Kapten CS, sehingga dirinya membuat rencana untuk pergi dari rumahnya. Hetty menyuruh Will untuk melepas semua kuda yang dimiliki si Kapten CS, kemudian membawanya kemari untuk ditunggangi dan kemudian melarikan diri. Sementara Hetty sendiri akan berkemas untuk pergi dan membawa si adik balita. Sebenarnya aksi Will itu sudah berjalan mulus, tapi kurang gesit saja dalam pergerakannya. Maklumlah, namanya juga anak-anak, tidak ada bakat untuk mencuri. Ya, tidak seperti para pejabat di negara uka-uka yang terlihat lebih profesional dan konsisten dalam mencopet uang rakyatnya. Sehingga ketika si Ujang yang sedang oleng itu keluar dari gubuk peternakan, dia berteriak untuk memberitahu kalau kuda mereka telah dicuri. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. The horses are running to Kingdom Come. He didn't mean you no harm before. But he does now. God, she coming! God! Will beserta Hetty yang membawa si adik melarikan diri sampai pagi. Terlihat memang cukup mustahil dilakukan oleh seorang ibu dan anak-anak. Ya, tapi wajarlah, namanya juga film. Hingga mereka sampai di sebuah aliran sungai. Tak ada jalan lain kecuali mereka harus menyeberangi sungai tersebut, di mana ketika perbedaan kekuatan fisik mereka terlalu jauh, Hetty yang sudah begitu lelah itu pun kemudian menyerahkan si adik pada Will. Dia menyuruhnya untuk berlari kemanapun sejauh yang dia bisa, dan pada akhirnya Hetty berhasil tertangkap sedangkan anak-anaknya berhasil meloloskan diri. Setelah tiba di tepian sungai itu, tak lama kemudian, That little Yankee bastard. Shut your mouth. You move. dan ya, itu adalah Jeb yang baru tiba di wilayah tersebut. Entah tagihan listrik atau apa yang ada di pikiran Jeb saat itu. Yang jelas Jeb bertindak layaknya seorang siluman kodok dan melupakan fitrahnya sebagai seorang pemburu. Kapten Miller memberikan fakta yang cukup mengejutkan bahwasannya ternyata Jeb adalah mantan penembak jitu dari kelompok koboi tersebut sebelum pada akhirnya dia bertobat. Tak hanya itu, terungkap pula alasan kenapa Kapten Miller bersusah payah memburu keluarganya, yaitu karena Jeb dahulu secara tak sengaja telah membunuh putri Kapten Miller yang pada saat itu masih berusia 12 tahun. Ketika obrolan itu sampai pada dua pilihan, yaitu menyerah atau membunuh Hetty di depannya, Jeb tak berdaya dan memilih untuk menyerah. Dan kemudian, Make it slow. Jeb! You can't trust him! No! singkat cerita, Jeb dan Hetty dibawa mereka kembali ke rumahnya sendiri. Inilah maksud mereka dibawa ke sana, yaitu Jeb akan dihukum mati, sementara Hetty dipaksa untuk menyaksikan kematian suaminya itu di depan matanya sendiri. Akan tetapi, ketika hukuman tersebut hendak dilaksanakan, Hetty berkata bahwa dia akan melakukan apa saja asalkan Jeb dibebaskan dari hukuman itu. Mendengar pernyataan tersebut, tentu saja membuat Kapten CS bersorak merayakannya, sebab dari tadi memang mereka sudah tak sanggup melihat kemolekan tubuhnya yang membuat si piton berdiri tegak tak terbendung. Sehingga, sudahlah, Anda semua pasti tahu arahnya mau dibawa kemana.
Setelah beberapa insiden yang telah dilaluinya, Louis sudah tak sabar mencurahkan segala bentuk emosinya kepada Hetty. Akan tetapi, Louis lupa jikalau sesungguhnya tipu daya wanita itu begitu besar. Al-Quran Surat Yusuf ayat 28. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Hetty berhasil menumbangkan Louis, memporak-porandakan pertahanan Kapten Miller dan Ujang sehingga dia bisa mengevakuasi Jeb ke dalam gubuk peternakan. Merasa bahwa ada kesempatan untuk membawa senapan milik almarhum Louis, Hetty nekat berlari untuk mengambilnya. Naasnya, dia terkena tembakan di bagian pinggangnya meskipun dia berhasil membawa senapan tersebut. Tidak worth it sih sebenarnya mah, karena menukar keselamatan dengan senapan yang berisi sedikit peluru sisa. Untung saja peluru yang menembus pinggangnya itu tidak mengenai organ penting yang dapat berakibat fatal. Sementara itu, aksi baku tembak antara Jeb dan Ujang masih tetap berlanjut. Hetty tak berdaya akibat luka tembak yang diterimanya, dan ketika Jeb berfokus menghadapi Ujang, senapan miliknya pun kehabisan peluru. Di waktu yang bersamaan saat itu, Kapten Miller sudah menodongkan pistolnya tepat kepada dirinya. Tapi tiba-tiba Jebediah. Finish. dengan kematian sang kapten, tentu saja Ujang sudah tidak punya tujuan lagi dan memilih untuk pergi dari sana. Sejenak dia bergerak menuju kudanya sambil mengangkat kedua tangannya, tanda bahwa dia sudah menyerah. Akan tetapi ketika dia sudah pergi cukup jauh, Jeb malah menggunakan skill penembak jitu yang dimilikinya. Loh. Kenapa gak dari awal saja menggunakan skill tersebut? Kenapa harus sampai berdarah-darah dulu? Kenapa harus menunggu sampai ending film? Ya tapi wajar lah, namanya juga film. Tamat ending yang sangat membagongkan. Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan sebuah teror dari sekelompok koboi pembunuh sadis, di mana tokoh utama yang merupakan seorang wanita mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Ya, meskipun terdapat adegan yang cukup absurd, misalnya ketika Jeb yang mendadak gebelah-gebloh dan kehilangan instingnya sebagai penembak jitu demi untuk memunculkan image tokoh utama yang bisa jauh lebih berpengaruh. Secara keseluruhan, film ini dipenuhi oleh adegan yang cukup brutal dengan menayangkan beberapa pembunuhan tidak manusiawi dilatar belakangi oleh faktor kemiskinan yang membuat kejahatan semakin meningkat, diselingi unsur filosofis tentang kesetaraan gender di mana perempuan harus bisa bersaing dengan laki-laki yang digambarkan oleh tokoh utama yang juga merupakan seorang perempuan. Pro kontra akan hal tersebut masih terus berlanjut, tapi yang lebih penting adalah mengambil hikmah dari apapun masalahnya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan menjadi siluman bangkong. Itu, saya mewakili seluruh laki-laki gentle yang ada di dunia pamit undur diri. Wassalam.